Selamat malam Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita bersama-sama akan melaksanakan kebaktian rumah tangga dengan menggunakan liturgi kebaktian rumah tangga Gereja Kristen Pasundan Jemaat Kampung Sawah. Malam hari ini kita akan dilayani oleh Saudari Alfa Gracia Karniagara Setra. Sebelum kita memulai kebaktian rumah tangga kita pada malam hari ini, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai kebaktian kita pada malam hari ini. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4, ayat yang pertama dan kedua. Hai mari sembah. Jemaat Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita satukan hati kita menaikkan doa syukur kita, mari kita berdoa. Bapa penuh kasih, Allah sumber berkat, Allah pemilik dan pemelihara hidup kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas begitu banyak berkat yang boleh kami terima daripadamu sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur atas cinta kasih Tuhan yang senantiasa melingkupi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan di dalam segala keterbatasan yang kami miliki saat ini, kami masih boleh bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui kebaktian rumah tangga yang kami laksanakan secara daring pada malam hari ini. Kiranya cinta kasih Tuhan senantiasa melingkupi setiap kami, sehingga kebaktian pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita memuji dari PKJ 15. Menyambut firman-Mu saat
Ibu, saudara-saudari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, sumber kasih karunia, kami bersyukur ya Tuhan, bahwa saat ini kami kembali dapat bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan, kiranya hati dan pikiran kami dapat tertuju kepadamu. Roh Kudus juga kiranya membimbing kami, sehingga kami dapat mendengar dan terlebih dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini diambil dari Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang, dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh, sudah dekat dengan darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepadamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian jauh pembacaan kita, syukur kepada Allah. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari. Saya berharap kita semua masih ada dalam keadaan yang baik, yang sehat, dan kiranya Tuhan memberkati kita selalu. Bapak Ibu, saudara-saudari, di dalam kehidupan kita banyak sekali perbedaan. Mungkin kita sering mendengar adanya banyak perbedaan di Indonesia ini, perbedaan suku, perbedaan budaya, bahasa, agama, dan banyak hal lainnya. Yang juga seringkali kita luputkan dari pengamatan kita adalah tentang perbedaan wajah manusia. Jika kita perhatikan, setiap kita memiliki wajah yang berbeda. Satu dengan yang lain tidak ada yang sama wajahnya. Bahkan anak kembar sekalipun gitu ya, pasti aja ada yang membedakannya. Entah itu tahi lalatnya yang berbeda atau bentuk mukanya yang berbeda, pasti saja ada perbedaannya. Dan begitu juga pada sikap manusia. Sikap manusia satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan. Mungkin ada yang mirip, tetapi pasti ada yang membedakan satu dengan lainnya. Dalam kehidupan kita, artinya manusia hidup sangat dekat dengan banyaknya perbedaan-perbedaan dan keragaman-keragaman itu. Dan di tengah keragaman, di tengah perbedaan, kita semua manusia seringkali mengharapkan adanya kesamaan, adanya
keseragaman di tengah banyaknya perbedaan di dalam kehidupan kita. Contoh kecilnya, kita sangat gemar untuk menggunakan pakaian yang serupa gitu ya ketika kita menghadiri kegiatan-kegiatan atau acara-acara. Kalau mungkin dulu sebelum pandemi diadakan retret di dalam gereja begitu, pasti saja ada momen kita untuk bikin baju yang sama, nanti bajunya akan dipakai dalam kegiatan itu. Atau ketika ada kegiatan-kegiatan lain di luar gereja, ada pertemuan-pertemuan, ada dress code-nya pakai batik ya. Gitu. Kita mengharapkan adanya keseragaman di dalam banyaknya perbedaan di kehidupan kita. Dan kita melakukan itu karena kita ingin terlihat adanya kebersamaan. Kita ingin terlihat adanya kekompakan dalam sebuah komunitas. Dan dari keseragaman-keseragaman itu kita merasa di dalamnya tentu akan ada kekuatan tersendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari, bukan hanya tentang pakaian atau baju saja yang seringkali kita inginnya samaan gitu ya dalam satu komunitas, tetapi juga seringkali tanpa kita sadari, kita cenderung untuk ingin memiliki orang-orang di sekitar kita yang dekat dengan kita itu juga memiliki hal-hal yang serupa dengan apa yang kita senangi. Kita cenderung untuk bergaul dengan orang-orang yang seragam dengan kita, yang memiliki keserupaan dengan kita. Baik itu tentang cara berpikirnya, tentang cara mengobrol, tentang pekerjaannya atau kegiatan sehari-harinya, tentang cara berpendapatnya. Kita seringkali mengingini orang-orang yang ada di komunitas itu punya kesamaan dengan apa yang kita miliki. Apakah ini boleh dilakukan? Tentu saja ini seringkali kita temukan ya dalam kehidupan kita, dan ini bisa saja terjadi karena kita memang cenderung memilih orang-orang yang membuat diri kita nyaman berada dalam satu komunitas itu. Kita memilih orang-orang yang memiliki persamaan dan keseragaman dengan apa yang kita punya. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, hal ini bisa menjadi sesuatu yang tidak tepat untuk dilakukan ketika justru dalam komunitas kita akhirnya memilih orang yang serupa dengan kita, yang memiliki banyak persamaan, tetapi di satu sisi lain kita mengasingkan orang-orang yang tidak memiliki keseragaman dan keserupaan dengan kita. Kita menganggap orang-orang yang berbeda itu adalah orang-orang yang tidak sekelas dengan kita. Kita akhirnya menjauhkan orang-orang yang demikian. Kita juga mungkin berpikir bahwa orang itu aneh, orang itu menjengkelkan, jadi saya tidak mau untuk bergaul dengan orang tersebut. Dan karena itu kita cenderung untuk menolak orang-orang yang demikian untuk masuk dalam komunitas kita. Komunitas baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Bapak Ibu Saudara-saudari, paling tidak keadaan ini jugalah yang ada dalam pembacaan kita pada saat ini di dalam jemaat di Efesus. Pada saat itu Rasul Paulus mengkritiki apa yang terjadi pada jemaat di Efesus. Pada saat itu ada dua golongan, golongan orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Orang-orang Yahudi pada saat itu menganggap bahwa bangsa mereka adalah bangsa yang istimewa karena mereka telah dipilih oleh Allah menjadi bangsa pilihan Allah. Mereka menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang tepat, hanya merekalah yang mendapatkan keselamatan. Dan karena itu mereka menjadi orang-orang yang bermegah hati, yang sombong. Mereka punya keyakinan bahwa orang-orang di luar orang Yahudi itu tidak sekelas dengan mereka. Itu tidak bisa untuk mendapatkan janji keselamatan dari Allah. Dan karena itu mereka menganggap bahwa orang-orang non-Yahudi tidak pantas untuk mendapatkan kasih karunia dari Allah dan keselamatan itu. Orang-orang Yahudi pada saat itu menginginkan adanya keseragaman.
inginnya sama. Mereka tidak mau adanya perbedaan. Mereka berpikir bahwa orang Yahudilah yang pantas untuk menerima janji keselamatan Allah. Dan karena itulah Rasul Paulus mengkritiki orang-orang Yahudi yang bertindak demikian. Suratnya kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus mengirimkan surat yang isinya antara lain seperti ini. Rasul Paulus mengatakan bahwa ya memang betul bahwa orang-orang non-Yahudi dahulunya hidup tanpa Kristus. Ya memang betul orang-orang non-Yahudi dahulunya tidak termasuk kewargaan Israel. Ya memang betul orang-orang non-Yahudi dahulunya tidak mendapatkan bagian dalam janji Allah. Dan ya memang betul dahulunya orang-orang non-Yahudi hidup tanpa pengharapan dan mereka jauh dari Allah. Tetapi hanya karena Yesus Kristuslah yang sudah mati dan menyelamatkan semua orang, bukan hanya orang Yahudi saja, tapi juga orang-orang non-Yahudi, maka darahnya yang dicurahkan untuk semua orang yang mau percaya kepadanya, maka tidak ada lagi pembeda-pembeda seperti itu. Tidak ada lagi jurang pemisah, tidak ada lagi jarak atau jurang pemisah antara keturunan Yahudi dan non-Yahudi. Mereka memiliki hak yang sama, memiliki hak untuk menerima janji keselamatan dari Allah itu. Karena Yesus yang sudah mati di kayu salib itu adalah jembatan bagi mereka, sehingga mereka dapat terhubung satu dengan lainnya. Dan karena itu, bagi orang Kristen keturunan Yahudi yang masih menganggap diri selalu benar, selalu menjadi orang yang istimewa, punya hak istimewa, Rasul Paulus mengajak mereka untuk mengingat keadaan mereka yang dahulu sebelum mereka dipilih Allah untuk menjadi bangsa pilihannya. Rasul Paulus mengingatkan bahwa mereka juga tidaklah orang yang pantas sebelum Allah memilih mereka. Karena itu, setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita pun perlu melanjutkan tindakan Yesus Kristus. Kita tidak lagi membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Kita tidak lagi mencari keseragaman di dalam komunitas dan akhirnya mengasingkan yang lain. Dan karena itu, kita tidak boleh lagi menolak orang yang berbeda untuk datang dalam persekutuan di dalam Kristus. Dan inilah yang kita harus ingat. Ketika kita mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari ada melihat orang lain yang masih memiliki keadaan seperti ini, masih memisahkan mana yang pantas, mana yang tidak, mana yang layak, mana yang tidak. Maka ketika kita tahu ada orang lain yang bertindak demikian, maka kita pun harus juga mengikuti apa yang Tuhan lakukan, Tuhan Yesus lakukan. Kita perlu menjadi jembatan. Kita perlu untuk menyadarkan orang-orang yang demikian bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi perbedaan. Semuanya diterima dengan sepenuh hati. Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, kita diajak untuk tidak lagi membeda-bedakan satu dengan yang lainnya, untuk tidak lagi mencari keseragaman, tetapi karena di dalam Yesus Kristuslah kita semua sudah dipersatukan dan didamaikan. Untuk mengakhiri renungan kita pada malam hari ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah fenomenal yang saya yakin mungkin dari kita semua ada yang sudah mendengar kisah ini. Kisah ini tentang Mahatma Gandhi. Suatu pagi di hari Minggu, dia berjalan ke gereja, berniat untuk datang kepada Kristus, gitu ya, dalam sebuah persekutuan. Dia ingin ke gereja, dan karena itu dia datang ke gereja. Kemudian dia disambut oleh salah satu penatua yang pada saat itu berkulit putih. Penatua ini mengatakan, "Mau kemana kamu Gandhi? Mau kemana kamu? Hai orang kafir." Karena pada saat itu Mahatma Gandhi berkulit coklat, dan orang penatua yang berkulit putih ini mengatakan bahwa karena Gandhi tidak memiliki kulit yang sama gitu, jadi Gandhi dikatakan sebagai orang kafir. Lalu Gandhi menjawab, "Saya ingin mengikuti ibadah di sini. Saya ingin bertemu dengan Kristus." Dan penatua gereja itu membentaknya dan berkata,
Tidak ada ruang untuk orang kafir di sini. Enyahlah, kalau tidak saya akan panggilkan orang lain untuk menyeret kamu keluar. Karena sikap yang ditunjukkan oleh penatua ini, maka Gandhi pun mengatakan bahwa Yesus Kristus itu sangat baik dan saya suka dengan Yesus Kristus. Tetapi kepada orang Kristen, mereka tidak melakukan apa yang Yesus Kristus lakukan. Kalaupun orang-orang Kristen melakukan hal yang dilakukan oleh Yesus Kristus, maka India akan sudah menjadi orang Kristen semuanya. Ini adalah cerita dari Mahatma Gandhi yang mengalami pengasingan, mengalami penolakan ketika dia mau bertemu dengan Kristus dalam persekutuan. Dan kisah ini bisa menjadi sebuah pengingat bagi kita dan tamparan juga bagi kita orang-orang Kristen yang hidup pada saat ini. Masihkah kita memiliki sikap yang demikian? Masihkah kita hidup dalam pengasingan satu dengan yang lain? Padahal Yesus Kristus sendiri sudah menjadi pendamai, sudah menjadi jembatan bagi jurang pemisah itu. Mengapa kita masih bertindak membedakan satu dengan yang lain? Biarlah kisah ini juga menjadi bahan kita masing-masing dalam menapaki kehidupan dalam persekutuan bersama dengan Kristus. Tuhan memampukan kita. Amin. Terima kasih pada saudari Alfa Gracia yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan yang bersama-sama kita dengar pada malam hari ini senantiasa tetap tinggal di dalam hati kita dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan persembahan. Dengan nas persembahan yang melandasi persembahan kita diambil dari Roma 12 ayat yang pertama demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 4 ayat pertama dan kedua. Hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersamanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita berdoa untuk menaikkan doa syafaat dan doa persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali ya Tuhan, kami bersatu hati untuk menaikkan doa kepadamu. Dalam keberadaan kami yang lemah ini ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberikan
penyertaan-Mu kepada kami. Engkau memberikan kekuatan kepada kami dalam kondisi pandemi yang tidak mudah untuk kami lalui ini. Tuhan, kami juga memohon kepadamu, kiranya Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan, dan kami juga kiranya dapat Engkau berikan pengharapan yang berasal daripadamu. Kami percaya ya Tuhan, bahwa pemulihan dari-Mu ialah hal yang nyata. Dan kami berdoa bagi orang-orang yang sedang mengalami dampak dari pandemi ini. Kami berdoa bagi mereka yang sedang isolasi mandiri, yang juga bagi mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, yang sedang berjuang untuk pulih dari pandemi COVID ini. Tuhan, kiranya berikan ketenangan hati bagi mereka, dan juga kiranya Tuhan memberikan kekuatan sehingga mereka dapat semangat untuk kembali pulih. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa bagi nakes, tim medis yang menjadi orang terdepan untuk menangani pandemi ini. Tuhan, topanglah mereka, Tuhan yang menyertai mereka sehingga mereka dapat selalu kuat, dan kiranya juga segala keringat perjuangan mereka untuk membantu orang-orang yang terpapar pandemi ini, Engkau senantiasa menyertai mereka. Begitu juga Tuhan, kami berdoa bagi pemerintahan kami. Tuhan, kiranya memberikan hikmat-Mu sehingga pemerintah dapat bertindak tepat dalam penanganan pandemi ini. Secara khusus juga Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang yang mengalami kedukaan karena anggota keluarganya telah Engkau panggil pulang dalam masa pandemi ini. Roh Kudus yang menghibur orang-orang yang kehilangan, yang berduka, dan kiranya Engkau yang memberikan kekuatan serta penghiburan dan pengharapan yang sejati daripada-Mu. Ya Tuhan, kami juga teringat akan orang-orang yang mengalami pergumulan akibat dari PPKM saat ini yang sedang dijalani, baik mereka yang mungkin kekurangan pendapatan, kurang dan mengalami kesulitan. Tuhan kiranya senantiasa menjaga mereka, dan juga Tuhan kiranya mau menjadikan kami sebagai penyalur berkat-Mu dalam beragam cara yang bisa kami lakukan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pelayanan di GKP Kampung Sawah. Dalam pandemi ini banyak pelayanan yang terbatas geraknya, tetapi kami percaya dan kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan senantiasa menyertai segala usaha pelayanan yang dilakukan. Tuhan juga kiranya memberkati setiap kami yang sudah mengambil bagian dalam segala pelayanan. Tuhan juga memberikan kesehatan kepada kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk persembahan yang sudah kami himpunkan, kiranya persembahan ini dapat berguna bagi segala bentuk topangan pelayanan di tempat-Mu yang ini, ya Tuhan. Berkati juga masing-masing kami yang sudah memberikan dengan kerelaan hati. Tuhan senantiasa mencukupkan kami. Terima kasih ya Tuhan, dan selepas ini kami akan melanjutkan aktivitas kami, kemudian kami akan beristirahat. Tuhan kiranya menjaga kami, Tuhan kiranya juga selalu menyertai kami. Inilah permohonan kami ya Tuhan, dan kami akan mengakhiri doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup kebaktian kita pada malam hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 467 ayat pertama dan kedua.
Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Marilah kita hidup dalam persatuan dan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Dan kini terimalah berkat yang berasal dari Tuhan. Kasih karunia kita dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita kini dan selamanya. Amin. Kebaktian kita pada malam hari ini telah selesai. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang telah ikut ambil bagian dalam kebaktian rumah tangga pada malam hari ini. Terima kasih kepada Saudari Alfa Gracia yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Juga kepada segenap petugas pelayanan yang telah melayani. Kiranya Tuhan berkati kehidupan Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati kita semua.